Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, para remaja, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asmawi selaku Ketua Mushola Al-Hidayah beserta hadirin lainnya. Ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun Pak insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Semoga dengan selawat Fatih yang kita baca mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kitab Hilyatul Banat wal Banin. Sudah sampai halaman 118. Bacaannya apa? Ya Rasulullah. Halaman 118 baris ketiga gitu ya? Apa? Ya Rabbi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Fayaqulu ya Rabbi anta ta'lamu. Maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu, engkau yang maha mengetahui, mal ibadu bihi, siapa hamba-hamba yang ada saat ini. Jadi ini cerita saat di padang mahsyar, saat-saat umat manusia mulai dari umat Nabi Adam, ya manusia yang pertama, sampai ya umat Nabi Isa, bahkan sampai umat Nabi Muhammad, mereka bingung di padang mahsyar. Ya, sampai-sampai mereka itu pada mencari ya pertolongan yang diharapkan, ternyata ya itu yang diharapkan tidak ada yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Termasuk Nabi Adam gak bisa memberikan pertolongan. Ya, pindah lagi kepada Nabi Nuh gak bisa memberikan pertolongan. Ya, Nabi Ibrahim juga sama, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Isa bilang,
yang bisa memberikan pertolongan hanya satu tuh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua manusia pada datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat. Dan ternyata memang hanya Nabi Muhammad yang diberikan syafaat saat itu. Yang lain-lain tidak dapat izin. Ya, jadi semuanya pada datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang, "Irfa ra'sak," angkat kepala kamu, wasfa tusaffa, minta syafaat, pasti kamu akan dikasih syafaat. Nah, itu tuh. Ya, jadi Rasulullah istimewa sekali. Ya, jadi ketika dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah suruh angkat kepalanya, lalu Allah bilang, minta syafaat. Ya, pasti kamu akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad bilang, "Ya Rabb, anta ta'lam." Engkau lebih tahu dah. Ya, mal ibadu fi, apa yang terjadi pada hamba-hamba manusia-manusia saat ini. Mereka semuanya minta pertolongan. Lalu kata Rasul, "Fafsil bainahum," maka pisahkanlah di antara mereka. Faqadib tadoha kullu ahadin bizanbihi, maka sungguh tiap-tiap satu itu nanti akan dia bisa malu dan dipermalukan dengan dosanya. Jadi nanti manusia pada masa udah nggak bisa lagi ditutupi dengan dosa-dosanya, Pak. Kalau kita nih, Pak, sekarang di dunia Allah maha nutupin kita. Ya Sattarul Uyub, wahai zat yang menutupi keaiban-keaiban manusia. Nih kita nih ditutupin keaiban kita, dosa-dosa kita ditutupin sama Allah. Kalau kita nggak ditutupin, Pak, ya Allah, kita malu keluar rumah. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak keaibannya. Tapi karena Allah tutupin keaiban kita dan dosa kita, makanya kita kemana-mana nggak malu. Kan kita yakin banget kita banyak dosa nggak nih, Pak? Banyak. Kita banyak keaibannya. Ya, cuma kalau lagi begini kita kayak orang bener aja pada. Ya, sebenarnya kita banyak dosa nggak? Banyak dosa, bener. Ya, semuanya. Nggak ada manusia yang tidak lepas daripada dosa. Tapi Allah begitu sayang. Allah tutupin tuh keaiban kita. Allah tutupin tuh dosa-dosa kita. Sehingga orang yang bertakwa sama orang yang banyak dosanya, kalau lagi berjalan, sama nggak kira-kira? Sama aja. Orang banyak dosa, orang yang banyak pahalanya, itu ketika berjalan enak aja. Tapi nanti di akhirat nggak begitu lagi. Di akhirat orang akan malu dengan dosa-dosa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin diterangkan tuh, ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Dimalu tuh. Ya, malu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tuh, jadi nanti Allah jelaskan tuh, terpisah manusia, ada yang di sini tempatnya, ada yang di sini tempatnya. Ya, itu pisah-pisah semuanya. Nah, nanti kalau yang amalannya sama, kebaikannya sama keburukannya, nah di situ nanti Rasulullah akan menolong. Jadi ya kebaikannya diberatkan. Ada yang bilang dengan sorbannya Nabi, itu sehingga lebih beratlah kebaikannya sehingga selamat. Ya, itu namanya dapat syafaat. Nah, seperti itu. Tapi manusia saat itu dipermalukan dengan dosa-dosanya dan kesalahannya. Karena Allah sudah tidak nutupin lagi keaiban-keaiban mereka. Tapi selama hidup di dunia, alhamdulillah kita sebagai manusia disayang sama Allah, sehingga ditutupin keaiban kita dan kesalahan kita serta dosa-dosa kita. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hubban wa karamatan laka ya Muhammad, karena cinta dan karena mulianya engkau ya Muhammad,
Fatudaul jannatu an yaminil arsy, lalu diletakkanlah surga di sebelah kanannya arasnya Allah. Summa yukta bi jahannam, kemudian didatangkan juga neraka jahanam. Taquduhaz zabaniyatu, yang dituntun oleh malaikat zabaniyah bisab'ina alfa silsilah, dengan 70.000, yaitu silsilah itu semacam tambang-tambang, iketan-iketan. Ya, jadi neraka jahanam nanti ya akan dibawa oleh malaikat zabaniyah dengan 70.000 iketan-iketan. Kullu silsilatin, setiap iketan itu ya jurruha, akan ditarik ya iketan itu sab'una alfa malakin, oleh 70.000 malaikat. Kullu halqatin minas salsalati, tiap-tiap lingkaran daripada ikatan tadi, la ya'lamu izamaha, tidak ada yang mengetahui betapa besarnya illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti itu Bapak Saudara, di padang mahsyar Allah pisahkan manusia. Ada ya surga arahnya, ada yang namanya neraka. Surga posisinya ada di mana? Yaitu ada di sebelah kanan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian sebelah kirinya nanti ada yang namanya neraka jahanam, yang di situ ada malaikat zabaniyah. Jadi malaikat zabaniyah itu adalah malaikat yang memang ya penunggu di neraka jahanam. Zabaniyah itu enggak sendiri, nanti ada ya pembantu-pembantunya malaikat zabaniyah. Ya, termasuk malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu nanti bersama dengan malaikat zabaniyah dan awan, pembantu-pembantunya. Nah, itu. Jadi ada dua. Di sebelah kanan aras ada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sebelah kirinya itu ada jahanam, yang di situ ada malaikat zabaniyah. Nah nanti manusia dibagi dua, ada tuh fariqan fil jannati wa fariqan fis sa'ir. Satu kelompok manusia ada di dalam surga, satu kelompok lagi ada di neraka. Ya, itu tergantung amalannya Bapak Saudara. Ya, saat itu. Ya, jadi ya enggak akan dicurangin mereka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang melaksanakan amal kebaikan pasti nanti menerima kebaikan-kebaikan, dan siapa yang melaksanakan amal kejahatan maka dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya dengan sebab perbuatan jahatnya tadi. Jadi begitu. Nah kemudian fakullu wahidin, maka tiap-tiap satu minaz zabaniyati, dari malaikat zabaniyah, yang khuzu, akan mengambil fi qabdati kafihi, dalam genggaman telapak tangannya malaikat zabaniyah, sab'ina alfa rajulin, sebanyak 70.000 orang. Itu malaikat zabaniyah pas sekali megang, satu genggamannya dipegang, berapa orang nih? 70.000 orang. Subhanallah. Tangannya siapa gedenya tuh? Ya. Jadi sekali digenggam, ya satu genggaman itu 70.000 orang. Ya, itu dalam genggaman malaikat zabaniyah. Faiza akbalat jahannamu, kalau neraka jahanam sudah ada di hadapannya, sami'ulaha syahiqan, maka mereka itu yang udah digenggam sebanyak 70.000 ya, yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, baru di depannya aja, baru dihadapkan neraka jahanam, itu mereka udah mendengar syahiqan, yaitu teriakan-teriakan, wahiyat tapur, dan neraka jahanam itu mendidih. Itu kedengeran tuh. Kalau kita masak air tuh, kalau udah panas kan berbunyi tuh ya. Ya, mendidih istilahnya. Masya Allah, panas di neraka jahanam tuh seperti itu.
Jadi pas banget ada 70.000 manusia digenggam oleh malaikat Zabaniyah mau didekatkan ke neraka jahanam, itu mereka udah langsung mendengar teriakan-teriakan. Ya, apa? Disitulah jahanam sedang mendidih. Ya, mendidihnya suaranya kedengeran. Fa iza qarubat min ahlil mauqifi, dan apabila telah dekat itu jahanam dari orang-orang yang ada di mauqif, istadda ghaizuha wa zafiruha ala man asallaha, itu semakin berat kemarahannya, bahkan hembusannya kepada siapa? Orang-orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang melaksanakan ketaatan nggak ada masalah, udah enak. Ya, seperti itu. Nah, ini orang-orang berdosa nih. Mereka orang-orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah selama hidup di dunia, melakukan dosa maksiat. Nah, itu yang berat. Yang berat, mereka benar-benar merasakan betapa susahnya saat-saat itu, karena dia suka maksiat kepada Allah. Pada yang berzabaniyatu ala imsakiha, maka malaikat Zabaniyah tidak mampu lagi untuk menahannya. Tuh jahanam ketika yang udah dihadapkan oleh Allah, wah itu namanya udah marah sekali melihat hamba-hamba Allah yang maksiat. Ya, sehingga nggak bisa dipegang tuh sama malaikat Zabaniyah, lepas dari pegangan malaikat Zabaniyah. Patan palitu, lalu neraka jahanam itu lolos min aidihim, daripada tangan malaikat Zabaniyah. Wa tuqbilu ala ahli mauqif, lalu hadap, ya, lalu datang tampil menghadap, ya, orang-orang yang ada di mauqif. Fa idzan ra'auha waqa'u biha, maka tatkala mereka melihat ada jahanam, waqa'u biha, mereka pun terlempar ke dalamnya. La ya'lamuhu illallah minal khawfi, tidak ada yang tahu ya terkait tentang hal itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal khawfi, karena rasa takut. Wa yauma idzin, dan pada saat itu yafirul mar'u min akhihi, seseorang lari daripada saudaranya, wa ummihi, dan ibunya, wa abihi, dan ayahnya, wa sahibatihi, dan teman-temannya, wa banihi, dan anak-anaknya. Jadi di hari itu orang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak ada yang kenal sama saudara. Kakak sama adik nggak kenal. Kemudian ayah